Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Andri Lestari. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dari awal kita berkomitmen untuk menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan cara mendapatkan uang dari internet atau kerja online. Namun kemungkinan pada bulan ini kita akan menyajikan pada satu segmen saja, yaitu cara mendapatkan uang dari internet atau kerja online melalui trading kripto. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa channel Andri Lestari sedang mengadakan trading kompetisi. Event ini diselenggarakan secara resmi kerjasama aplikasi toko kripto dengan channel Andri Lestari, dibatasi dan terbatas hanya untuk peserta yang melakukan pendaftaran aplikasi toko kripto melalui link referensi yang kita sediakan yaitu dari channel Andri Lestari. Hasilnya pun nanti juga akan dipilih atau dihitung dari pihak aplikasi toko kripto. Betul-betul real, tidak ada manipulasi sedikit pun. Bahkan akun saya sendiri atau saya pribadi itu tidak bisa mengikuti event ini. Kenapa? Karena akun saya itu bukan merupakan referensi dari channel Andri Lestari. Karena saya yang mereferensikan, bagaimana saya menggunakan kode referensi dari saya sendiri, itu tidak bisa. Seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, hari Jumat hari ini kita akan merekap berapa sih peserta yang sudah melakukan pendaftaran. Peserta yang sudah melakukan pendaftaran ini bukan berarti sah mereka semua akan ikut, karena nanti akan dipilih dari toko kripto betul atau tidak UID yang diinput ini betul-betul mendaftar dari channel Andri Lestari atau tidak. Kalau ternyata tidak mendaftar dari referensi punya saya, ya otomatis akan didiskualifikasi. Itu secara otomatis. Silakan saja sambil di cross-check, saya akan scroll pelan-pelan, barangkali ada UVID dari kalian yang salah input. Karena saya melihat di sini ada UID yang hanya sekitar 5 digit. Dan menurut saya itu salah, karena punya saya saja sudah 7 digit. Masa iya hanya 5 digit? Ya, mungkin itu tidak daftar dari referensi saya atau salah ketik. Kalau kalian melihat UID punya kalian di sini dan itu ternyata salah ketik, silahkan diinput ulang di form pendaftaran. Ini 6 digit, betul. Tadi saya sempat melihat ini ada yang 1, 2, 3, 4. Ini 9 digit. Menurut saya ini tidak valid. Kelihatannya toko kripto UID-nya belum sampai 9 digit. Mungkin baru sampai 7 digit atau 8 digit. Silahkan dikoreksi ini punya siapa. Kalau betul-betul sudah punya aplikasi toko kripto, silahkan diinput ulang. Tapi kalau belum punya aplikasi, silakan download saja. Link pendaftaran aplikasi toko kripto juga kita sertakan di deskripsi. Ini ada 5 digit, mungkin juga ini salah ketik atau hanya ngasal saja. Tapi tidak masalah, kalian mau melakukan pendaftaran dengan salah ketik, kemudian ngasal, toh nanti juga akan difilter yang betul-betul valid, itu yang sudah dicek oleh aplikasi toko kripto, itu referensi dari channel Andri Lestari. Ini juga tidak tahu salah ketik atau ngawur. Kalau memang salah ketik silahkan diulangi ya. Ini yang punya UID ini, silahkan saja. Dalam video ini nanti kita juga akan mencontohkan bagaimana cara kita melakukan trading untuk mengikuti event trading kompetisi ini. Untuk trading kompetisi ini pairingnya bebas, jadi tidak hanya di salah satu token atau koin saja, tapi semua token koin yang ada di toko kripto sini bisa digunakan untuk mengikuti kompetisi trading ini. Yang penting jangan melakukan trading di stable coin. Stable coin itu ya katakanlah itu kalau fiat dengan fiat itu berarti stable coin. Jadi koin ini itu harganya stabil. Nah, kalau harganya stabil ya kita tidak ada jual beli untung atau rugi karena harganya stabil mengikuti dengan fiat yang kita pakai. Contohnya EDR atau dalam kripto itu BEDR dengan dolar atau dalam kripto itu USDT. Nah, itu stable coin. Nilainya akan sama mengikuti dengan harga fiat yang kita pakai. EDR, rupiah dengan dolar. Jadi itu tidak termasuk hitungan volume trading. Contoh lagi misalnya DAI dengan USDT, USDT dengan BUSD. Jadi USD-nya, uang dolarnya Binance itu BUSD dengan USDT, itu kan stable coin, tidak dihitung di volume trading. Yang dihitung volume trading banyak sekali ya.
Misalnya di sini kita buka di pasar, kita lihat BIDR, USDT, ini semua dihitung volume tradingnya. Cara untuk menghitung volume trading itu sekali kita melakukan beli, itu sudah volume trading. Kita membeli Bitcoin 10 dolar, maka volume trading kita sudah 10 dolar. Kita jual Bitcoin ke BIDR lagi, berarti volume trading kita sudah 20 dolar karena 2 kali jual beli, ya kan? Saya akan mencontohkan untuk melakukan trading, kalian bebas untuk memilih jenis koin token yang akan dibeli dan dijual. Saya tidak akan merekomendasikan salah satu token atau koin saja. Silahkan menggunakan analisa secara pribadi untuk menentukan mau membeli dan menjual koin apa. Bisa juga kita menggunakan daftar peringkat di sini, ini yang sedang trending mengalami kenaikan tertinggi. Itu tentunya kalau kita scalping untuk mengejar volume trading itu cocok sekali. Bisa juga kita di menu pasar, di sini ada menu pasar, kemudian silahkan pilih saja pairing yang tersedia di sini. Untuk pairing dengan BIDR itu minimal tradingnya hanya 20.000, sedangkan yang menggunakan USDT itu minimalnya 10 dolar atau katakanlah 150.000 lah kurang sedikit. Yang perlu kita garis bawahi, setiap kita melakukan trading jual beli itu ada potongan fee sebesar 0,1%. Kalau kita menggunakan volume trading, setiap kita trading 10 dolar, maka potongannya hanya sekitar 143 rupiah atau 0,01 dolar, ya kan? Ini sangat murah sekali. Maka bisa saja kalau kita mengikuti kompetisi trading seperti ini, kita melakukan jual beli secara cepat. Yang penting potongan fee ini sudah tercover dari keuntungan. Akan saya contohkan. Di sini ada yang sedang trending, ada Near, ada Joy. Saya pilih salah satu aja. Ini ada USDT, Joy USDT ya. Kita buka di sini. Kemudian kita akan melakukan pembelian. Perlu diingat, kalau kita melakukan trading di yang trending, yang mengalami peningkatan tertinggi, harap hati-hati, kita jangan sampai lengah. Nanti kalau turun, itu jangan dibiarkan. Karena bisa saja nanti harga akan kembali di harga semula. Harga semulanya di sini, ini harga sekarang, baru trending, baru mengalami peningkatan yang sangat tinggi, 21%. Tidak menutup kemungkinan nanti sore, nanti malam akan kembali di harga semula. Maka kita scalping saja. Rugi-rugi sedikit tidak apa-apa daripada nanti rugi kembali ke harga awal. Itu kalau scalping. Beda kalau kita mau investasi. Investasi ya kita beli menggunakan pembatasan. Kita beli koin ini di harga yang paling rendah. Misalnya kita sudah investasi Joy ini sejak lama. Tentunya harganya di sini ke sana. Dan sekarang naik baru dijual. Itu investasi. Tapi ini kan kita mau ngejar volume trading. Kita scalping saja. Kita akan membeli. Tadi kita sudah lihat atau kita ulangi, bisa melihat di bar chart sini. Kita lihat candlenya. Di sini paling rendah ini 1,176 dan sekarang meningkat menjadi 1,489. Wah, ini peningkatannya tinggi sekali. Dan kita harus sadar bisa saja ini akan turun di harga semula bahkan lebih rendah. Kita harus sadar seperti itu ketika kita melakukan trading. Minimal untuk USDT ini kan pairingnya dengan USDT berarti 10 dolar. Kita isi di sini 10 dolar. Satuan pembelian untuk jenis token dan koin itu berbeda-beda. Tergantung dari koin itu yang mau kita beli apa. Ini kita akan membeli Joy. Coba satuannya di sini apa? Minimal pembeliannya kelihatannya ini 0,1 ya. Oke, kita plus dulu. Berarti kita bisa beli 10,007. Ada beberapa koin yang kita membelinya harus sampai 11 dolar, tidak bisa 10 dolar. Karena satuan pembelian di sini bisa saja 1 digit, bukan 0, tapi kalau satuannya 0,01 misalnya, itu kita bisa pas lebih sedikit untuk membeli di harga 10 dolar. Yang penting lebih dari 10 dolar untuk pembeliannya. Dan ini sudah lebih ya, 10,007. Sekarang kita menentukan untuk harga pembelian. Di sini harga pembeliannya real time-nya di sini ya. 1,49. Ini tadi saya klik di 0. Tadi saya pilih waktu saya mau membeli ini masih harga 1,487. Sudah naik 0,008. Sebelumnya kita harus paham berapa sih
anggap saja BEP gitu ya, kita balik modal, kita bisa menjual koin ini lagi betul-betul impas. Jadi kita tidak rugi di potongan administrasi itu di harga berapa. Kita tinggal lihat saja, untuk 10 dolar di sini modal kita, berarti kan potongan administrasinya 0,01. Nah, caranya bisa kita plus saja di sini, sampai nanti nambah 0,01, itu di harga berapa. Kita coba lihat. Nah, ini sudah nambah 0,02 di sini kan. Berarti kita menjualnya di harga 1,489, itu kita sudah untung sedikit. Gitu ya. Ini untuk mengejar volume trading. Jadi kita mengambil keuntungan sedikit saja, bahkan tidak untung tapi tidak rugi dari potongan administrasi. Kalau kita menjual di harga yang sama, kita kan rugi di potongan administrasi ya kan. Potongan ini untuk trading itu kan 0,1%. Nah, kita sudah menghitung sehingga di sini ketemu kita hanya naik satu tingkat di belakang koma saja, itu sudah bisa untuk membayar fee tradingnya, ya kan? Oke, dan ini di tiap koin itu beda-beda, kita harus menghitung ini sendiri. Ingat ya, kita ngejar volume trading, kita hitung dulu administrasinya. Bagaimana kalau kita tidak masuk 3 besar, kita nggak dapat apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi kan kita nggak rugi dari volume trading ini kan? Dari kita trading kan nggak rugi, karena potongan fee untuk tradingnya kan keuntungan dari keuntungan kita. Bahkan kita untung dari 20% cashback potongan administrasi trading itu. Kalau kalian daftar menggunakan referensi dari kami, ada cashback 20%, ya kan? Nah, itu sudah untung walaupun sedikit. 20% dari 100 perak, ya hanya 20 perak. Tapi kalau terus-menerus sehari itu terus kita lakukan trading seperti itu kan juga lumayan, ya kan? Oke, sekarang kita eksekusi, harganya sudah semakin naik-naik. Kalau tadi saya sudah eksekusi dari tadi, ini saya sudah bisa close beberapa kali. Ini harganya sudah naik menjadi 1,495. Tadi di harga 1,489. Nah, naik berkali-kali ya. Seharusnya sudah untung ya beberapa rupiah ini. Tidak apa-apa. Kita ikuti di harga sekarang, saya mau beli di 94 ya. Tadi kita sudah menghitung naik satu tingkat saja di sini sudah bisa untuk membayar potongan trading. Ya. Oke, ini 94, wah naik lagi. Kita harus cepet-cepet. Oke, ya. Seperti ini 194, 197. Oke, kita beli di harga real time saja. Oh, jangan-jangan ini naik turun ya. 195. Oke, deal 195, kita beli. Ini harganya, kita beli. Ini masih proses, belum ada yang melakukan jual di harga yang kita beli. Wah, malah naik ini. Ya kalau naik seperti ini naik banyak sekali, otomatis kita ketinggalan jauh, nanti bisa kita cancel. Kalau modalnya itu agak banyak, lebih dari 10 dolar, kita bisa membeli lagi di harga real time yang turun dari harga yang tadi. Itu akan lebih mempercepat kita melakukan trading. Contoh di sini 1492, saya akan beli saja 1.492 real time. Kita 10 dolar saja pas, ya. Tidak ada yang jual. 12, ini harga penjualan sudah 13 ini ya. Oke, saya ganti 13 biar cepat tereksekusi. Oke, sorry kok jual, beli ya. Oke, di sini beli. Aduh, sudah naik lagi. Memang harus cepat. Kalau sambil membuat tutorial trading itu susahnya, harganya cepat berubah-ubah, tidak sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Jadi memang gerak tangannya harus cepat. Ini sudah naik di 1.5. Tadi tidak sempat reeksekusi. Bisa kita pasang batasan order seperti ini. Kita tetap membeli 1493. Gini juga boleh. Jadi kita ada dua orderan di sini, jual sama beli, untuk mempercepat volume tradingnya. Kalau turun, nah nanti akan tereksekusi yang membeli. Kalau naik, ini yang akan tereksekusi gitu.
Kita akan tunggu sampai betul-betul ada yang tereksekusi lagi ya. Ini tadi yang pembelian 14, kita lihat ya, 1493 ini sudah tereksekusi dan bisa langsung kita jual. Ini kita untung. Jadi kalau yang pembelian tadi kita rugi, tapi pembelian kedua kita untung melebihi dari ruginya yang pembelian satu, kita close semua juga tidak apa-apa untuk mengejar volume trading. Ini kita close di 96 ya. Sebetulnya kita close saja di 1,5 ini nanti harganya akan nyampe sebetulnya. Tapi untuk mempercepat volume trading 1497 ini sudah 99145 gitu ya. Ini sudah mengcover dari kerugian yang pertama. Tapi kalau ada satu trading yang ngancing dan itu mau kita gunakan modalnya untuk trading yang lain, kita lihat saja. Kalau saldonya itu sudah mendekati atau sama dengan modal kita, ya udah di close saja, tidak apa-apa, kita kejar di trading yang lain. Tapi kalau kita masih sabar dan yakin koin itu bakalan naik, oke, didiamkan. Tapi ingat, kalau kita main di harga yang baru trending, harap hati-hati, jangan menyimpan terlalu lama, karena itu akan bisa turun jauh di harga semulanya. Ini kan baru naik tinggi sekali. Kalau tidak segera kita close, walaupun itu rugi, bisa jadi akan semakin rugi banyak, karena harganya kan baru trending. Beda kalau kita milih di harga-harga yang sekarang baru stabil. Nah, kemungkinan nanti akan naik, akan trending. Kita biarkan seperti investasi, itu boleh-boleh saja. Oke, konten untuk trading seperti ini untuk mengejar volume trading akan kita lanjutkan lebih spesifik, karena di sini fitur dari toko kripto itu sangat banyak sekali, sangat worth it untuk kita gunakan melakukan trading. Ada trading menggunakan batasan order pasar, stop limit, ada OCO. Oke, kita bahas di lain video.